Saya ingin tulisan saya lebih mudah dipahami. Sejak dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Ada 5 sebenarnya syarat untuk mengefektifkan kalimat. Syarat minimal sebuah kalimat itu punya subjek dan predikat. Bahwa cara setiap bangsa ini menulis itu berbeda-beda. Kuncinya itu adalah... Halo kerabat Nara, selamat bertemu lagi dalam Tutorivan. Kali ini kita akan membahas soal pengefektifan kalimat. Ini isu yang sering muncul di dalam berbagai pelatihan yang dilakukan oleh narabahasa. Keluhan utama yang sering disampaikan orang itu adalah, saya ingin tulisan saya lebih mudah dipahami, nulisnya nggak belibet. Itu salah satu yang sering diajukan ya. Kuncinya itu adalah kita belajar cara mengefektifkan kalimat. Ada sebuah penelitian pada tahun 1966, agak lama nih sebenarnya, oleh Robert B. Kaplan. Beliau itu pengajar di Amerika. Ketika itu dia melakukan penelitian membandingkan esai-esai yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang. Ada 5 yang waktu itu dilihat. Yang latar belakangnya penutur asli Amerika, bukan asli Amerika ya. Maksudnya yang tinggal di Amerika, orang Anglo, orang Amerika. Lalu orang Arab dan Israel, Semitik, kemudian berbagai yang lain lah, termasuk di dalamnya Asia Timur, Korea dan Cina. Dia melihat bahwa cara setiap bangsa ini menulis itu berbeda-beda. Kalau orang Inggris itu cenderung lurus, sementara kalau orang Asia itu cenderung spiral, jadi berputar. Itu juga yang kita alami kan. Nah, disinilah kenapa kemudian kita perlu untuk belajar membuat kalimat kita menjadi lebih efektif. Karena budaya berpengaruh terhadap cara kita menulis. Ada 5 sebenarnya syarat untuk mengefektifkan kalimat, yaitu kejelasan, ketepatan, kelugasan, kehematan, dan kesejajaran. Kejelasan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kalimat itu memadai. Kita ketahui bahwa syarat minimal sebuah kalimat itu punya subjek dan predikat. Ya, nanti ada yang punya objek, ada yang punya pelengkap, ada yang punya keterangan, cuma minimal ada subjek predikat. Di dalam kalimat itu kadang-kadang kita membuat kalimat tidak jelas subjeknya apa atau predikatnya apa. Ini contohnya. Untuk kegiatan itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Ini sebenarnya salah satu alasan kenapa dulu guru-guru kita mungkin bilang kita jangan meletakkan kata depan atau kata hubung pada awal kalimat. Penyebabnya adalah peletakan kata hubung atau kata depan itu seringkali menyebabkan kalimat itu kehilangan subjek. Coba kita lihat ini. Untuk kegiatan itu kan keterangan ya. Lalu memerlukan langsung. Memerlukan itu predikat. Jadi setelah keterangan langsung predikat. Subjeknya tidak ada. Sebenarnya apa sih yang dibicarakan di sini? Subjeknya itu apa? Yang dibicarakan ya kegiatan itu kan. Nah, jadi ini perbaikannya sederhana banget, yaitu kita hilangkan kata untuk. Jadi dari untuk kegiatan itu menjadi kegiatan itu. Lalu ada juga di sini kalau kita lihat ada beberapa contoh yang lain ya. Cuma kalau kita bahas semuanya terlalu panjang. Tapi yang jelas semua contoh ini keliru. Lalu yang kedua adalah masalah ketepatan. Ketepatan ini muncul karena kalimat yang kita susun itu ambigu. Yang namanya keambiguan itu pasti adalah di dalam semua pernyataan yang dibuat oleh manusia. Tapi kita berusaha agar kalimat kita tidak ambigu. Kalau kita lihat di sini contoh, saya ambil contoh nomor 8 di sini deh. Ini sering sekali dimuat oleh surat kabar. Sejak dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Kalau kita lihat di sana kan yang dibicarakannya Anang ya. Anang ini jadi subjek. Pada bagian kedua jelas Anang belum bertemu Aurel. Nah, cuman kita lihat kalimat bagian yang pertama, yaitu anak kalimatnya. Sejak dinikahi Atta. Anak kalimat ini memang tidak lengkap, tidak ada subjeknya. Ketika subjek tidak ada, kita akan lihat subjek pada kalimat induk. Kalimat induknya atau induk kalimatnya subjeknya Anang. Jadi kalau kita lengkap sejak Anang dinikahi Atta, nah kan jadi salah kan ya. Jadi ini harusnya gampang sekali. Sejak dinikahi Atta, Anang belum bertemu Aurel. Kita ganti sejak dinikahi Atta, Aurel belum bertemu Anang. Ini juga cukup sering terjadi. Kemudian syarat yang ketiga adalah kelugasan. Kita kerap kali buat
kalimat itu yang panjang sama seperti waktu kita berbicara. Perbedaan antara kalimat lisan dan kalimat tulisan itu adalah dalam hal ini terutama masalah kelugasan. Sewaktu berbicara kita itu merangkai kalimat sambil berpikir. Akibatnya kalimat kita seringkali panjang-panjang. Waktu menulis kita punya waktu yang banyak untuk melihat tulisan kita. Kalau kita lihat di sini yang pertama kali lagi-lagi perlu kita lihat adalah apa sih intinya? Intinya kalau dilihat di sini kan mau tidak mau memaksa industri kertas. Nah, ini industri kertas intinya. Mau tidak mau itu bisa kita buang, tapi ini kan bentuk penekanan. Terus subjeknya apa? Subjeknya ini terus meningkatnya permintaan. Ini bisa kita sederhanakan menjadi permintaan produk kertas yang terus meningkat. Lebih jelas ya subjeknya. Predikatnya memaksa. Apa yang dipaksa? Industri kertas. Terus apa yang terjadi untuk menambah produksi? Satu ini. Dan lebih meningkatkan mutu kertas. Tuh. Subjeknya permintaan produk kertas yang terus meningkat, predikatnya memaksa, objeknya industri kertas. Yang di belakang itu keterangan, tujuan. Ada berapa? Ada dua, yaitu menambah produksi dan meningkatkan mutu kertas. Kalimat ini jadi lebih lugas dan mudah dipahami orang. Syarat keempat adalah kehematan. Kita menggunakan kata yang perlu-perlu saja. Contohnya ini, jika hari hujan, maka saya tidak datang. Kombinasi jika dan maka ini sering sekali muncul di dalam kalimat. Padahal kalau kita perhatikan ketika sebuah bagian itu diawali oleh konjungsi atau kata hubung, bagian itu akan menjadi anak kalimat. Jadi kalau kita lihat dua bagian ini, jika hari hujan itu anak kalimat, maka itu juga anak kalimat kan, karena ada kata maka saya tidak datang. Kalimat ini adalah kalimat yang kehilangan induk. Bagaimana cara mengatasinya? Hilangkan saja salah satu awalan. Jadi di sini jika hari hujan makanya kita buang. Jika hari hujan saya tidak datang. Syarat yang kelima adalah kesejajaran. Ketika kita menyusun kalimat dan di dalamnya itu ada butir-butir. Butir-butir itu atau bagian-bagian itu harus sejajar. Contoh nomor 12. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia menerbitkannya. Di sini yang depan ini bentuknya kalimat pasif, yang belakang bentuknya kalimat aktif. Kita bisa seragamkan dua-duanya misalnya menggunakan kalimat pasif. Jadi ini buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Ini saya menyebut nama, tapi bukan berarti bahwa kami memberikan dukungan atau endorsement kepada nama tersebut ya. Jadi ini lebih enak nih, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Jadi ingat, ada 5 syarat untuk kalimat efektif: jelas, tepat, lugas, hemat, dan sejajar.